Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian. Kita bersama-sama bersekutu dalam ibadah keluarga pada pagi hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sumber berkat, kekuatan dalam hidup kami. Hari ini kami menyatukan hati kami bersama orang-orang yang kami kasihi, yang mengasihi kami, untuk menengadah kepadamu, mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya, bacaan kita hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Mari kita buka Alkitab kita, kitab Injil Matius 13 ayat 24 sampai dengan ayat 30. Yang demikianlah firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai bergulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang itu? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu akan ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Firman Tuhan hari ini diberi judul Lalang di Tengah Gandum. Kisah ini adalah sebuah perumpamaan yang memuat tentang dua jenis tanaman yang hampir mirip tetapi sangat berbeda kegunaannya. Karena gandum itu adalah bahan makanan pokok, sementara lalang itu adalah tanaman parasit yang mengambil makanan dari temannya, dan itu sangat merugikan. Nah, sahabat-sahabat, dikisahkan pada suatu kali ada penabur yang menabur gandum di sebuah ladang. Nah, malam hari ada iblis yang datang, lalu dia menaburkan lalang di dalam ladang itu. Maka sekarang yang terjadi, di ladang itu ada tanaman lalang dan gandum. Nah, ketika melihat ada ladang dengan tanaman lalang dan gandum, seorang hamba bertanya kepada tuannya dengan pertanyaan, Tuan, bagaimana kalau ku cabut lalang-lalang itu supaya gandum bisa tumbuh sendiri dan subur? Tapi menarik, apa jawaban Tuan ini? Tuan ini mengatakan, jangan. Kenapa? Karena akar dari lalang itu biasanya melilit pada akar gandum. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya lalang itu kemudian dicabut? Bukan hanya lalang itu yang tercabut, saudara, tetapi juga gandum itu yang akan tercabut.
Nah karena itu kemudian Tuhan ini mengatakan jangan dicabut. Biarkan saja mereka hidup bersama-sama sampai pada waktunya. Ketika panen itu terjadi, kita akan mencabut semuanya, lalu kita akan membedakan, mengelompokkan mana lalang dan mana gandum. Sahabat-sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa maksud perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak pada saat itu? Yang dimaksudkan adalah bahwa Tuhan kemudian menaburkan benih kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika kita bicara tentang ladang, itu artinya dunia. Ketika kita bicara tentang lalang, yang dimaksudkan adalah anak-anak si jahat, si iblis. Sementara gandum itu adalah anak-anak Tuhan. Sekarang kita mau mempelajari bersama apa artinya ketika Tuhan ini mengatakan kepada hamba-hamba itu dengan perkataan jangan dicabut, biarkan mereka hidup berdampingan, biarkan lalang dan gandum hidup bersama di ladang itu. Apa artinya? Saudara yang terkasih, yang pertama yang ingin saya sampaikan, ada sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Jepang. Mereka sangat suka mengkonsumsi ikan salmon. Nah, pertanyaan yang muncul pada saat itu adalah bagaimana caranya mereka menangkap ikan salmon dan ketika membawa di tempat lain, ikan ini masih hidup. Itu tantangan bagi mereka. Berbagai upaya mereka lakukan. Bagaimana supaya ikan salmon ini ketika dibawa atau dipindahkan ke tempat lain itu tetap hidup. Karena ikan yang hidup kemudian dikonsumsi itu lebih segar dan lebih nikmat daripada yang sudah mati, dibawa dalam posisi mati. Berbagai upaya yang mereka lakukan tetapi tidak berhasil. Sampai suatu saat mereka punya ide. Yaitu ketika ikan salmon itu kemudian ditaruh di sebuah tempat dan di tempat itu juga ditempatkan seekor ikan hiu kecil. Kita tahu ikan hiu itu adalah binatang yang ganas dan dia akan mengejar, memangsa binatang-binatang kecil yang ada di sekitarnya. Dan itu yang terjadi. Tetapi menarik, ketika ikan salmon itu melihat ada seekor ikan hiu kecil yang ada bersama dengan mereka dan mengancam kehidupan mereka, apa yang dilakukan? Dia berjuang keras untuk bisa hidup. Dia berjuang dengan keras supaya dia bisa bertahan. Sampai akhirnya ketika dia dibawa di satu tempat dan akan dikonsumsi, salmon bisa hidup. Apa yang mau dikatakan? Ikan salmon berdampingan dengan ikan hiu kecil. Tetapi ketika ikan salmon itu melihat ikan hiu kecil ini yang sedang hidup bersama dengan dia, itu ancaman, maka yang dilakukan adalah dia berjuang bertahan atas hidupnya. Demikian juga yang dikehendaki oleh Allah. Kenapa anak-anak Tuhan tetap dibiarkan hidup berdampingan dengan anak-anak kegelapan, anak-anak yang mendengarkan iblis? Karena Tuhan menginginkan memandang orang-orang di sekitarnya, kuasa-kuasa kegelapan itu sebagai sebuah media yang Tuhan sediakan agar bisa menggembleng kita, menguatkan kita, menempa kita. Dan itu kita jadikan sarana untuk menempa kita. Dan ketika kita melihat begitu banyak anak-anak kejahatan ada di sekitar kita, maka yang kita lakukan adalah justru kita semakin kuat berjuang, menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang diberkati. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, mari kita mencoba untuk melihat kenapa lalang dan gandum itu dibiarkan hidup berdampingan. Firman Tuhan katakan kepada kita, biarlah mereka hidup berdampingan sampai pada waktu panen. Nah, lalu apa artinya itu semua untuk kita? Jadi, di sini Tuhan memberikan pengertian kepada kita, yaitu ingin menunjukkan kesabaran Tuhan kepada lalang itu.
Dia diberikan waktu sekian waktu lamanya. Biarkan saja mereka hidup berdampingan sampai pada masa panen itu. Allah memberikan kepada lalang itu kesempatan untuk berproses, kesempatan waktu untuk kemudian berubah, agar mereka bisa bertobat dan akhirnya mereka kembali menjadi anak-anak terang. Sahabat-sahabat yang terkasih, firman ini menunjukkan kepada kita bagaimana Allah sabar menunggu dengan penuh cinta kasih kepada anak-anak kegelapan. Mereka diberi waktu untuk bertobat di hadapan Tuhan. Dan ini bukan hal yang pertama kali. Ketika kita membaca Alkitab, maka kita menunjukkan sebetulnya Allah itu sabar kepada manusia. Dia tunggu kita sekian waktu lamanya. Dia tunggu kita dengan penuh cinta kasih, supaya manusia dalam proses hidupnya, dalam pengalaman hidupnya, dia akan bertobat. Mari kita ingat ketika kita bicara bagaimana akan terjadi sebuah bencana di tanah Lot. Mari kita mengingat apa yang terjadi pada zaman di kota Niniwe. Atau juga ketika Allah dengan sabar menunggu proses yang terjadi atas anak-anak Tuhan di Israel pada zaman Nabi Yesaya. Apa yang mau dikatakan kepada kita? Kasih Allah yang ditunjukkan melalui kesabaran Dia menunggu anak-anak Tuhan untuk bertobat. Maka waktu-waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita, hendaklah itu ada waktu kesabaran Allah untuk kita. Kesabaran Allah terus ditunjukkan sampai pada batasnya ketika panen itu datang. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, yang menarik dari bacaan ini adalah meskipun Allah itu sabar, yang harus dimengerti tetap ada batas yang akan terjadi dalam lalang dan gandum, yaitu apa yang disebut dengan masa panen. Masa panen adalah akhir dari semuanya, akhir bagi lalang dan akhir bagi gandum. Pada saat panen itulah, maka yang dilakukan adalah Allah akan mencabut semuanya, baik itu lalang maupun gandum. Lalu lalang itu kemudian disendirikan, lalu dibakar. Yang hendak dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada umat Tuhan, memang Allah penuh kesabaran, tetapi yang pasti harus mereka sadari, bagaimanapun juga ada batasan. Ada masa yang diberikan oleh Allah untuk kita, tidak bisa selama-lamanya. Semua akan menunggu, semua akan mengalami apa yang disebut dengan panen, yaitu hari Tuhan itu. Dan pada saat itulah tidak ada lagi kesempatan bagi lalang untuk berubah, karena dia akan dibakar sampai habis. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari perikop ini kita melihat tentang hal yang ketiga, apa yang disebut dengan keterbatasan. Jadi apapun itu ada batasnya. Setingginya kemudian burung itu terbang, setinggi-tingginya dia terbang, tetap ada batasnya, yaitu langit. Sejauh apapun burung itu terbang, tetapi dia ada batasnya, darah dan dagingnya, kekuatannya. Jadi apapun yang ada di dunia ini selalu ada batasnya. Ada keterbatasan, baik waktu maupun juga tenaga dan situasi yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita sadar akan ada keterbatasan inilah, maka sesungguhnya harusnya kita menyadari tentang hal itu. Bagaimana dalam keterbatasan ini kita lalu menggunakan keterbatasan waktu, keterbatasan media, keterbatasan situasi, keterbatasan hidup kita sebagai sebuah anugerah sekaligus kesempatan bagi kita untuk melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Seperti apa yang kita alami pada saat ini. Pandemi COVID-19 itu membuat kita menjadi sadar akan keterbatasan manusia.
Kita melihat, mempunyai pengalaman seorang teman sehat, kuat, masih muda, lalu sakit dan meninggal dunia. Menunjukkan kepada kita keterbatasan hidup manusia. COVID-19 juga menunjukkan bagaimana kita terbatas secara tempat. Kita tidak bisa kemudian sesuka hati pergi ke sana ke sini tanpa protap. Kita juga melihat keterbatasan dana, ekonomi yang sekarang kita miliki. Ada banyak keterbatasan-keterbatasan yang terjadi dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, lalu bagaimana kita mengatasi semua itu? Bagaimana kita memaknai keterbatasan itu? Firman Tuhan katakan kepada kita bahwa justru ketika kita sadar ada keterbatasan dalam hidup kita, marilah kita gunakan keterbatasan ini sebagai sarana untuk mengubah hidup kita, memperbaharui hidup kita, membuat kita bertobat dan hidup menjadi lebih baik. Biarlah firman Tuhan hari ini memberikan kepada kita pengertian dan kekuatan untuk terus bertumbuh di waktu yang Tuhan berikan dalam segala keterbatasan dan juga dalam segala kesulitan hidup kita. Ada cara untuk menempa dan menguji kita untuk hidup lebih baik. Amin. Mari kita akhiri dengan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan. Adalah kesabaran yang sesungguhnya Tuhan sediakan bagi kami. Dalam kesabaran yang Tuhan berikan, biarlah kami dapat merubah kehidupan kami, menghargai kasih Tuhan itu dengan memperbaharui kehidupan kami dari hari lepas hari, supaya kami bertumbuh dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Amin.